Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Palevi dengan NIM 231920101010, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang inverter tiga fasa. Jadi di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk PowerPoint, simulasi melalui PESIM, dan yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan rumus pembuktiannya melalui Word. Yang pertama, untuk penjelasannya sendiri, inverter tiga fasa adalah suatu rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah sumber tegangan listrik DC menjadi tegangan AC tiga fasa. Tegangan AC tiga fasa yang dihasilkan memiliki tiga gelombang sinusoidal yang berbeda fase sebesar 120 derajat satu sama lain, sehingga menghasilkan daya yang lebih stabil dan efisien dibandingkan sistem satu fasa. Inverter tiga fase sendiri umumnya terdiri dari 6 saklar elektronik seperti MOSFET, IGBT, ataupun transistor daya yang dikendalikan secara bergantian melalui sinyal PWM agar membentuk pola gelombang AC tiga fasa pada output. Ketika pasangan saklar bekerja bergantian sesuai urutan switching tertentu. Output inverter menghasilkan tiga sinyal fasa yaitu R, S, dan T yang dapat digunakan untuk menggerakkan motor induksi, motor sinkron, ataupun sistem tenaga berkapasitas besar. Inverter tiga fasa banyak digunakan pada aplikasi industri, sistem tenaga surya, dan sebagainya. Untuk komponennya sendiri, biasanya terdapat sumber DC. Biasanya sumber DC ini seperti baterai, rectifier, ataupun panel surya. Itu berfungsi menyediakan tegangan DC sebagai sumber utama inverter. Yang selanjutnya yaitu 6 saklar MOSFET, IGBT, ataupun BJT, yang berfungsi sebagai mengatur proses switching untuk menghasilkan gelombang AC tiga fasa. Selanjutnya ada dioda, kapasitor, microcontroller, dan lain sebagainya. Untuk cara kerja secara singkatnya sendiri, inverter tiga fasa dimulai dari sumber tegangan DC yang dialirkan ke rangkaian saklar daya seperti MOSFET atau IGBT. 6 saklar ini dikendalikan secara bergantian menggunakan sinyal PWM dari microcontroller atau rangkaian kontrol, sehingga proses switching terjadi dalam urutan tertentu untuk menghasilkan tiga gelombang AC yang berbeda fase sebesar 120 derajat. Ketika sepasang saklar dinyatakan dan dimatikan secara teratur, arus mengalir melalui beban dan membentuk gelombang AC pada masing-masing fasa, yaitu fasa R, S, dan T. Untuk proses switching sendiri, yang cepat dan terkontrol membuat bentuk gelombang output dapat menyerupai sinusoidal, terutama jika dilengkapi dengan filter LC untuk meredam harmonisa dengan pengaturan frekuensi dan duty cycle PWM. Inverter dapat mengatur besarnya tegangan dan kecepatan putaran motor atau kebutuhan lainnya. Untuk fungsi utamanya sendiri, mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC tiga fasa untuk kebutuhan beban listrik industri, menghasilkan gelombang AC dengan perbedaan fase 120 derajat, sehingga output lebih stabil dan efisien dibanding satu fasa. Saya akan langsung masuk ke simulasi, di mana pada simulasi ini saya menggunakan software PESIM, di mana di sini terdapat fin. Selanjutnya, untuk MOSFET 1 ini jika MOSFET 1 on, maka FA0 menjadi plus V/2. Jika MOS 2 on, maka VA0 menjadi negatif V/2. Jadi yang di bagian atas ini yaitu bagian yang positif dan yang di bagian bawah ini yang bagian negatif. Di mana saya menggunakan MOSFET terkonduksi 120 derajat, di mana di sini dibuktikan di mana 0 sampai 120, 120 sampai 240, 240 sampai 360, 180 sampai 300, di mana setiap jaraknya itu 120 derajat. Hal ini menyebabkan bentuk gelombang menjadi sinusoidal karena hanya dua MOSFET yang hidup bersamaan dalam satu siklus. Selanjutnya akan saya running.
di mana setiap fasa itu memiliki nilai sebesar sebesar 16,795782. Lah, dari mana hasil FRMS ini? Akan saya buktikan pada percaya. Di mana seperti penjelasan yang tadi, pada rangkaian inverter tiga fasa berbasis MOSFET, setiap fasa FA0, FB0, dan FC0 dikendalikan oleh pasangan MOSFET bagian atas dan bawah. Ketika MOSFET bagian atas pada suatu fasa berada dalam kondisi on, maka tegangan keluaran fase terhadap titik netral menjadi plus V2. Sebaliknya, MOSFET bagian bawah berada dalam kondisi on, tegangan keluaran fase menjadi negatif V/2 secara khusus. Untuk inverter ini dioperasikan dengan pola konduksi 120 derajat, sehingga pada setiap saat hanya dua MOSFET yang berkonduksi secara bersamaan dalam satu siklus. Pola tersebut menghasilkan bentuk gelombang tegangan yang berbentuk stepped waveform, sehingga kualitas sinusoidal lebih rendah dibandingkan sistem konduksi 180 derajat. Akibatnya komponen harmonisa lebih tinggi dan gelombang keluaran. Untuk pembuktian perhitungan tegangan RMS atau VRMS-nya tadi, itu di mana pada VL1 itu sebesar 16,795 volt, VL2-nya 16,808 volt, VL3-nya 16,795 volt. Untuk nilai tersebut diperoleh menggunakan rumus dasar perhitungan RMS untuk gelombang sinusoidal, di mana VRMS sama dengan F peak dibagi akar 2. Pembagian dengan akar 2 digunakan karena berdasarkan definisi matematis nilai RMS dari gelombang sinus adalah nilai puncak dibagi dengan akar 2. Pada konduksi 120 derajat hanya terdapat dua MOSFET yang berkonduksi, sehingga komponen fundamental dari berbagai gelombang yang bertingkat stepped mendekati bentuk sinus dan perhitungan ideal dapat menggunakan hubungan tersebut. Jika tegangan DC atau VDC-nya bernilai 24 volt, di mana saya tadi menggunakan VDC sebesar 24 volt dan menghasilkan VL1, VL2 ini sekitar nilai 16,79, 16,8, 16,79 volt. Hal ini sudah membuktikan bahwa untuk mencari nilai VRMS itu kita menggunakan rumus ini VRMS sama dengan F peak bagi 2, di mana jika dihitung secara manual itu menghasilkan nilai 16,9704. Nah, mungkin sekian dari saya untuk rangkaian inverter. Mohon maaf jika kurang lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.